warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'u ma'allah ilahan akhar. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahul 'adzab wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Anak-anak sekalian yang saya hormati semuanya saja, alhamdulillah ini hadir semuanya ya. Anak putri katanya hadir semuanya, kecuali yang tidak. Anak putra lengkap? Kurang berapa orang? Satu orang. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita masih terus melanjutkan surat apa? Al-Furqan. Surat nomor berapa? Surat nomor 25. Sudah sampai ayat berapa? Ya. Poin yang pertama adalah hidup sederhana. Sederhana itu bukan pakaian saja, tetapi mulut juga, matanya juga. Artinya sederhana itu sak pase menurut ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kaki sederhana, artinya berjalan menuju kepada hal yang bermanfaat, yang tidak berdosa. Tangan sederhana, artinya tidak menyakiti orang lain. Gitu. Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak berdosa. Pikiran, yang difikirkan ora usah neko-neko gitu. Tidak usah pakai at-ta'ammul. Ta'ammul itu apa? Ta'ammul itu ngelamun. Ulah umpamane ngemben ya gitu. Umpamane nyong ngemben dadi jenderal gitu. Padahal sing ngalamun awake cilik banget ya ora dadi kok gitu. Tapi kalau mas-mas ini kan masih pertumbuhan terus gitu. Masih pertumbuhan terus. Jenengan yang sekarang sudah tingginya 160 kira-kira, itu mungkin masih tumbuh lagi gitu ya. Masih tumbuh lagi. Orang ketang 5 cm meneh gitu. Yang sekarang 130 cm berarti kan pendek. Itu masih tumbuh terus, orang ketang 2 senti gitu. Ngenes temen ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ini ringkasannya ya. Nanti panjenengan kalau saya suruh tampil bisa menjelaskan ya. Nah, mbok ora usah lah ya gitu, mesti ini yang jiden itu. Yang kedua adalah orang yang berani mengendalikan amarah, memanage amarah ketika menghadapi orang-orang bodoh, orang-orang salah. Siapa yang bodoh dan salah? Wong nyengit, wong jahil, wong sing tukang mitnah, orang yang memusuhi, orang yang ngajak bertengkar, orang yang sedang marah-marah, itu adalah orang-orang bodoh. Orang yang sedang bodoh. Yang kemarin saya katakan, orang yang salah itu orang yang bodoh. Yang betul ya? Betul. Kalau nyenengan garap soal PPKN, soale 10, salai 7.
tergolong bodoh atau pinter? Bodoh karena akeh salah. Nah, salah itu sama dengan bodoh. Orang yang marah-marah salah atau benar? Bodoh. Orang yang membenci salah atau benar? Bodoh, gitu. Orang yang senang mendelii salah atau bodoh? Gitu. Oh loh, ini yang kurang. Oh, terlambat ini mancen hoo. Mancen terlambat hoo. Ya. Kemudian macam lagi lah, banyak ya. Gitu. Orang yang kelelar-kelelar salah atau benar? Salah, bodoh. Menghadapinya jangan disentak-sentak. Duh mau cepet. Kelelar. Nggak usah. Lawang-wang kaya ngono kelelar ngono disentak ngono ya saya ngeleler malahan nesu dan sebagainya. Baik, sekarang yang kedua. Jadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang apabila khotoba itu artinya menghadapi, menjadi orang yang berbicara, berhadapan dengan orang-orang yang jahilun, yaitu maka orang-orang ini selalu qalu salaman. Maksudnya mensikapinya dengan benar, dengan selamat, tidak ikut bodoh. Ada orang musuhi panjenengan, kok panjenengan melu nesu pecuca-pecucu jenenge wong bodoh ketemu wong. Ndak, hadapi dengan segala sesuatunya yang nyaman. Kenapa kok demikian? Karena orang yang disayang, ini kan judulnya orang yang disayang Allah, jangan lupa lo judulnya. Ya tak tulis ah. Tekan ya kabel ya, tekan. Oh, tekan sampai banget. Yaitu orang, ini aja. Oh, ibadur Rahman. Ibadur Rahmani. Hamba Allah yang disayang. Yang disayang oleh Allah. Yang pertama tadi apa? Ya. Yamshuna alal ardi hauna. Kedua, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu qiyam, sholatul lail. Ini diringkas maksud saya. Qiyamus sholatul lail, mendirikan sholat malam. Yang ketiga, yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, yaitu orang yang meminta supaya terhindar dari api neraka, yaitu ijtinabul, ini ringkasan saya loh, ijtinabul jahim, orang yang menghindar diri dari neraka jahanam. Kalau menghindar dari neraka jahanam, jenengan gimana caranya? Itu neraka juru, gitu. Nggak kena gitu. Nggak gitu. Yang dimaksudkan menghindar dari api neraka yaitu berbuat yang terbaik, beramal yang soleh,
Tapi semuanya itu selalu berkali-kali saya mengatakan, semuanya sangat tergantung dari hati kita. Jangan panjenengan tampil ketoke apik banget ning nang jerone gitu. Petukan karo saya gitu, monggo Aris gitu. Terus karo batin yang sengit karo wong kuwi. Ya namanya plasu itu. Yang kelima, yaitu idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Lam yusrif walam yaktur. Yaktur tulisannya pakai yaktur pakai to atau pakai ta? Walam yaktur. Gini ya. Fil infaq. Tidak berlebihan dan tidak pelit di dalam berinfak. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam, wala yad'una la yusyrik billah. 6, la yusyrik billah. Yang ketujuh, wala yaqtuluna nafsal lati la yaqtul. La yaqtul nafsan bi ghairi haqqin. Bi ghairi haqqin. La yaqtul nafsan bi ghairi haqqin. Yang kedelapan, terus saja ya. Yang kedelapan, la yaznun. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang 9 apa ya? Aduh. 9 apa? Sembilan yang bertaubat kepada Allah. Ya tubuh ilallah. 10 ya. Illa man taba wa man amila shalihan. Ya kan? Amila shalihan. Faulaika yatubullah. 10 ini cukup? Ya. Baik, kita sekarang rincikan satu persatunya. Oke, sebelum kita lanjut. Ini bukan sekedar ilmu. Apalah artinya kita mempelajari semacam ini kalau kita tidak berusaha mengamalkannya. Gitu. Jangan sampai kan banyak orang belajar, ilmunya banyak, tapi pengamalannya jelek banget. Ada nggak? Ada. Seorang profesor doktor. Oke. Pinter nggak kira-kira? Profesor doktornya itu ahli tafsir Quran. Kayak ngapa rasanya? Dia hafal Quran, profesor doktor, ahli tafsir Quran. Kebayang? Walah, ampuh temennya. Gitu kan itu. Dan dia masuk penjara karena korupsi. Ayo kan? Ini artinya aneh kan ya? Ada orang yang mempunyai ilmunya sedikit ilmunya, tetapi langsung aplikasi dan pengamalan. Ada yang ilmunya sak gudang, tetapi malahan mripate ketutup dengan ilmunya. Itu ada. Baik, kita lanjut. Sekarang kita merinci satu per satu.
diapalkan. Orang yang disayang oleh Allah adalah satu orang yang hidupnya sederhana, tahu penjelasannya. Oke? Orang yang menghadapi orang bodoh dan berkata yang benar dan selamat, atau orang yang selalu selamat menghadapi sejelek apapun orang. Oke? Yang ketiga, orang yang selalu ini selalu ditekankan, selalu mendirikan sholat malam. Yang keempat, orang yang selalu menghindar dari api neraka, orang yang berbuat dan perbuatan itu menghindar dari api neraka. Yang kelima, orang yang berinfak tidak terkebanyakan tetapi tidak terlalu pelit. Yang keenam, orang yang tidak berbuat musyrik kepada Allah. Yang ketujuh, orang yang tidak membunuh. Yang kedelapan, orang yang tidak zina. Kesembilan, orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Yang kesepuluh, orang yang selalu beramal soleh. Mas, Mbak, kalau jenengan kita semuanya saya juga, jangan dikira saya wonge apiane pol wis iso nglakoni 10 ini. Saya lagi berjuang terus dan tergesa-gesa saya. Kenapa saya tergesa-gesa? Karena saya sudah tua. Bisa jadi sampai saya meninggal dunia saya belum rampung nglakoni kan? Gitu. Wah, man gelane pol itu. Makanya saya berusaha sekuat-kuat tenaga. Nggih. Dan makanya saya beraktif di dalam organisasi karena itu. Karena apa? Orang yang aktif di organisasi itu dia mendapatkan pahala dari Allah itu berlipat-lipat. Karena apa? Karena bermanfaat bagi orang lain. Orang yang konyol kan orang yang apian ibadah api ning nggo dhewek tok. Itu jelek. Makanya saya menganjurkan kepada mbak-mbak dan mas-mas semuanya aktif. Ada IPM masuk, gitu. Ada tapak suci masuk. Ada apa lagi? Kepengurusan apa? Masuk. Tentang pengaturan panti aktif. Jangan kemudian lelah mrono nyang rapi ketok ya moyo jangan macam itu. Biasa aja, lakukan semuanya gitu. Namun jangan kemudian ora piket melu melakukan tetapi lebih rajin dari yang piket. Ora piket masak, melu masak. Men ngopo jal? Men ora melu kuliah subuh. Iya, men ora melu pengajian Senin. Men ora ini iya mbokan tapi saya yo mengawur tok padahal kan gitu ya. Itu kadang-kadang nggak alasan gitu kan jelek banget itu. Emang ada? Enggak, betul. Enggak ada, hanya beberapa kali kejadian kan gitu. Ya pada baik. Nah sekarang kita masuk tadi 1, 2 sudah ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Mbak, Mas, orang bisa membiasakan, orang bisa melakukan dan terus melakukan itu kan karena sudah terbiasa. Hebatnya panjenengan kalau mau melatih setiap malam sholat tahajud, nanti sholat tahajud menjadi kebutuhan. Gitu loh. Yeah. Bahkan ada orang yang melakukan perbuatan tidak harus baik, tapi karena terus-terusan menjadi ketagihan kan? Tidak harus perbuatan baik. Kalau terus-terusan itu menjadi ketagihan. Apa meneh perbuatan yang baik karena dorongannya di samping sudah biasa, dia memahami manfaat dari yang dia lakukan. Kalau saya sih berharap Mbak besok, Mas besok panjenengan menjadi orang hebat. Tetapi bagaimana jenengan bisa jadi orang hebat kalau tidak disayang oleh Allah?
Kita harus pertama disayang dulu sama Allah. Gitu. Bahasanya kita sedang gelembuk Gusti Allah. DP, takarrub. Takarrub itu DP-nya Pak Gusti Allah. Dan kemudian panjenengan terpilih menjadi orang-orang yang mendapatkan furqanan. Mendapatkan menjadi orang yang diberi hati hikmah, dan hati itu mudah sekali membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang ditinggalkan. Tidak sembarangan orang mendapatkan yang semacam itu. Sebagian dari mereka kadang-kadang isi ngerti dosa lakoni wae. Tetapi orang yang mendapatkan furqanan, dia akan bisa memisah, memilah, dan seterusnya. Salat malam, saya nggak berani bertanya nih siapa yang setiap sudah mulai salat malam, saya belum berani bertanya. Mbak-an ada banyak yang belum. Ya, jangan seperti ini apa namanya Rahid itu dulu di rumah nggak pernah salat malam. Begitu masuk di pondok saben dina kon salat malam. Tadinya kelaban malah yang Pak Muantu Pak. Wong bengi ono kegiatane akeh, terus malamnya dibangunkan kon salat malam, yakin le salat ora pati sadar, Pak. Gitu. Leh ndeluyup gitu ya. Kemudian nek sujud nek rukuk hak kejlungup, Pak. Gitu. Kancane nyong ana sing sujud, Pak, jan tekan akhir ora menyat, Pak. Iya, tapi sekarang beberapa hari yang lalu saya tanya, Mas, priye Mas tahajud? Wis biasa, Pak. Malahan ora digugah tangi dewek katanya. Padahal itu baru berapa bulan kan? Sudah mulai terbiasa gitu kan. Kalau sudah macam itu nanti ketagihan, udah mendarah daging, sudah menjadi miliknya. Nek kehilangan, nek tidak melakukan, jadinya gelo. Masih ingat pelajaran yang dulu? Mbak, Mas, ini HP siapa? HP saya. Nah ini hilang, jenengan gelo enggak? Enggak. Kena ngopo? Au duweke kok gelo. Ya, ini HP saya. Makanya kalau ini hilang, saya yang kelimpungan gelane pol. Waduh, nang dia golek rono rene. Das terus gelo. Panjenengan melihat saya golek wonten apa sih Paris? HP ini nyong. Manjen malah mbatno lho pol HP murah kuwi. Ini HP memang murah. Ini ya HP memang murah, tapi nek ini hilang, gelane pol saya. Kenapa? Karena ini milik saya. Panjenengan sholat tahajud terus akhirnya menjadi tahajud itu milikku. Suatu ketika kerainan, ya Allah yang kerainan, oh astagfirullahaladzim, ya Allah gelo. Tetapi kalau belum jadi miliknya, karena le tahajud kolo-kolo, kadang tahajud kadang tidak, kira-kira suatu malam tidak tahajud, paginya gelo enggak? Enggak, kenapa? Karena bukan miliknya. Itu karena bukan milik, maka mari kita bersama miliki amal-amal ibadah, contoh amal ibadah yang harus dimiliki, yaitu sebenarnya semuanya, tapi utamanya satu, sholat berjamaah. Sudah menjadi kebiasaan, rasanya nek sholat dhewean ini canggung mat, yang yakin sembayang duhur yang yakin mau kecamprang mat, napa sih? Laura jamaah gitu, memang kecamprang. Perbandingan 1:27 kok. Orang yang paling panjang usianya kan orang yang sholatnya selalu jamaah. Lah sekarang orang itu meninggal dunia, mamanya 50 tahun, berarti usianya berapa? Usia sholatnya. Nek wong ibadah itu kan rata-rata 50 tahun. Hitungannya dari mana? Hitungannya dari balik. Balik itu kurang lebih 15 tahun, 15 tambah 50 berapa? 65 kan? Nah rata-rata orang meninggal dunia kan 65.
Oke. Kalau dia gitu kan, kalau dia meninggal dunia di usia 65, berarti dia sholatnya kurang lebih 50 tahun. Lah nek 50 tahun kali 27 sama dengan berapa? 1350. 1350 tahun. Jadi orang yang selalu sholat berjamaah itu mempunyai masa sholat sebanyak 1350 tahun tambah usia balik 15 tahun kan menjadi 1365 tahun dia hidup. Dari semenjak lahir sampai meninggal dunia terhitung 1365 tahun. Nanging nek enggak sholat jamaah sama dengan ya matine sepiro itu. Nah, sholat jamaah pun kalau tidak terbiasa ya canggung banget. Wegah banget gitu. Itulah yang dimaksud dengan amal ibadah yang harus terus. Sholat duha, siam Senin Kamis. Itu kalau udah terbiasa loh enteng banget ya Mbak. Betul ya Mbak? Jangan kalau Senin Kamis, siam Senin Kamis terasa abot nggak? Ada nggak di antara nyesel khor-khor nang panti merasa nyong Kamis? Ada? Mungkin awalnya, ya mungkin awalnya, kan puasa, ya Allah, padahal nyong kena ngelih banget gitu. Jadi urusan ngelih itu jadi perkara, urusan ngelih menjadi perkara. Jangan. Ngelih itu biasa. Aisyah pernah ngendika gini. Ada namanya Aisyah ya? Ada. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, kok itu saya sudah tahu. Yang lain? Oh ya itu tok ya. Aisyah pernah berkata bahwa demi Allah, keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut karena makan roti gandum. Di sana makannya roti gandum, bukan beras. Keluarganya Nabi Muhammad itu belum pernah kenyang makan roti 2 hari berturut-turut. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak lapar daripada kenyang. Karena orang kenyang itu banyak madaratnya sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW kalau dahar, sedang enak-enaknya Rasul berhenti, cukup. Wagi enak-enake, nek jenengan. Wagi enak-enake, wagi ya tanduk. Kok egen enak tanduk maning? Egen enak tanduk maning, Masya Allah, nganti jagong angel menyat. Bahasan bisa menyat melaku angel menggok. Bahasan dicincing wudle menceng. Orang zaman sekarang. Urusan jasmaniah itu selalu dipikirkan dengan sangat ketat. Baik ya, jadi sholat malam bukan kolo-kolo, tetapi selalu sampai menjadi milik kita. Kalau Mas bisa melaksanakan ini, ngalah-ngalah ke wong sak Wonosobo, tenan. Karena sak Wonosobo itu jarang ada remaja kok samben bengi sholat tahajud. Jadilah orang yang jarang itu. Maka panjenengan akan mendapatkan karunia dari Allah diberikan kepada orang yang jarang. Gitu. Jangan hanya sekedar kebanyakan. Malahan bilani awak kon salat tahajud mana mungkin yo. Kan wong yo ana kesel ana ngantuke nggo malahan bilani awak ora ketang rong kaat karena kondisi tubuh kita memang berbeda-beda dari malam ke malam yang lain. Kadang-kadang ada orang bangun gerigah semangat pol, ada enggak? Ada yang gerigah melengkondilah
dhewe wudune kono. Kene lho meneh ngono. Kene wis cepet jarene heeh jam pira sih? Delok lem-lem kok malon. Terus ayo tas cepet aja nene. Heeh. Malah karo mbaten nyong gelolon duwe kanca kuwi senenge nggugai nyong. Bodho banget itu. Teman yang baik adalah teman yang senang ketika kita senang dan teman yang susah ketika kita susah. Teman yang baik adalah teman yang berada di samping kita ketika kita senang dan ketika kita susah. Teman yang jelek adalah teman yang berada di samping kita di saat kita senang. Ning nek dong dhewek aki susah, mbuh mari ngendi? Wis pindah nanggon li yane. Itu di asrama sering macam itu. Panjenengan ora usah batin hoo kaya wong kai. Ndak usah. Yang dipikirkan adalah diri sendiri. Saya semacam itu atau tidak? Sebab ndelok awak dhewek itu paling angel. Panjenengan nek pengen ndelok awake dhewek kan mesti nganggo pengilon to. Iya kan? Pengilon itu apa? Cermin. Iya. Ndelok awake dhewe cermin. Makanya nggak usah moyoki kancane sing pipine kenang angus. Dek, ya apa kuwi kenang apa? Padahal awake dhewe malah paring coreng. Gitu. Nggih. Nah, oke. Saya mau nanya tapi belum tegel. Ya. Siapa yang ingin berusaha sholat tahajud setiap malam? Nggak usah ngacung sik. Nggih. Tapi monggo diusahakan. Yang beruntung bukan saya, yang beruntung bukan siapa-siapa, tapi yang beruntung adalah diri kita masing-masing. Dan ketika panjenengan melihat, orang tua panjenengan melihat, anak yang yakin bahasa nang panti berubah, sampean bengi iki mesti tangi sholat tahajud ya Allah yang kalah aduh sumpah karo anak nyong itu. Karena ada kadang-kadang bapak bukan jenengan bukan anake dikirim nang panti asuhan tetapi bapake dhewek malahan ora tau sembayang. Itu ada yang ibuke ya ora tau sembayang. Ini kan ironis sekali nggih. Nah makanya panjenengan boan ada yang semacam itu, maka sedikit demi sedikit gitu nggih. Mak lama iki ngirim yang nang panti asuhan mae dhewe malah ora tau sembayang telat terus mbok didandani tah Mak. Gitu. Ngilo Mak, ngilo. Rikake wis tua gitu. Nggih. Nyong kelingan biyen jaman nyong bayi Rika ayu banget ka saiki wis gitu. Petik wae ora tertarik gitu. Jenengan kalau dengan keluarga guyonan atau serius? Yang rada guyon-guyon gitu jangan diambil serius semuanya, sebab kalau mau mengatakan sesuatu terlalu serius, perkara yang paling angel adalah menasihati orang tua. Itu paling angel. Jangan ada kesalahan bapaknya atau ibu, Pak mbok aja kaya ngono. Apa jawaban mereka? Dia cilik ngerti apa? Dia sekolah nang panti asuhan ora kon ngeyel kaya ngono. Meneng ling apa? Bali kana? Ya malah temen ya. Wis ngelek kir kosor-kosor, seneni meneng ya Allah ya Rabbi. Nah, terus yang itu salat malam ya, salat malam. Kapan-kapan secara khusus kita akan belajar tentang bagaimana tata cara salat malam. Pokoknya sekarang mulai nanti malam panjenengan, pokoknya salat malam ngertine bangun, wudu,
kemudian takbir Allahu Akbar, niatnya sholat tahajud, nanti tata caranya menyusul. Yang penting wis terbiasa njur mengerti apa tata caranya gitu. Tata caranya sama pada prinsipnya. Sholat malam itu sholat yang dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu kapan? Kan ini paling tidak ngerti lah. Semalam itu berapa jam? Semalam, satu malam itu berapa jam? Malam dihitung dari jam 7. Oke? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 9 jam. Oke? 9 kan 3. Ini dari 7, 8, 9. Paham? Ini 10, 11, 12. Yang ini 1, 2, 3. Ini 4 sudah termasuk nanti. Tuh. Lah, yang dimaksud sepertiga malam yang terakhir itu 1 jam terakhir. Kan ini 3 jam. Nah, 1 jam terakhir itu antara jam 3 sampai jam 4. Gitu. Lah, jenengan mau ngambil berapa menit? Nah, nyentak njukut 10 menit baiklah. Umpamanya ya, yang jenengan sederhana dulu, rasa terlalu mewah. 10 menit. 10 menit itu dapat sedang 10 menit itu dapat 6 rakaat. Sedang loh itu. Nek lama bacanya ya dapat 4 rakaat. Nek suwi banget ya untuk 2 rakaat. Ya tergantung dari bagaimana jenengan. Yang paling penting kan melakukan mengenai kualitasnya meningkat gitu loh. Nggih, yang penting lakoni sih. Nah, yang dimaksud sepertiga malam yang terakhir adalah ini jam 3 sampai dengan jam 4 tergantung subuhe. Kalau subuhnya misalnya sekarang subuhnya jam berapa? Jam 4.30 ya? Enggak deh. Jam 4.10. Oh, sekarang jam 4.10 bener. Maka sepertiga malam yang terakhir mulai jam berapa? Ya jam 3.10. Toh? Kan sejam. Nah, mulai dari jam 3.10 sampai jam 4.10 ini adalah waktu di mana kita sebagus-bagusnya sholat malam yang dikatakan dalam hadis mahdurah, dihadiri beribu-ribu malaikat yang ikut mendoakan orang yang sholat tahajud. Padahal malaikat nek ndongake ditolak enggak? Selalu diterima. Gitu. Kenapa? Karena malaikat itu mempunyai mempunyai kriteria la ya'sunallah ma amarahum bih. Tidak pernah berbuat keliru di hadapan Allah, apapun yang diperintahkan selalu terlaksana dengan baik. Itu malaikat. La ya'sunallah ma amarahum bih wa yaf'alu ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ada makhluk semacam ini makhluk yang tidak pernah ditolak doanya. Makanya manusia yang bisa melakukan perbuatan, tidak pernah berkhianat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan taat pada Allah, doanya paling makbul. Nah, panjenengan itu perlu nyuwun kepada Allah. Keempat, istinabul jahim. Mbak, Mas, tugas masing-masing. Saya punya tugas, jenengan punya tugas. Tugasnya apa? Hindarkan perbuatan yang berdosa. Banyak berdosa berarti panjenengan nantang siksaan neraka. Dan Allah murka. Jangan sampai di satu pihak apik banget ning lan pihak nglakoni dosa. Jangan dirusak. Biar utuh aja, baik aja semuanya. Gitu ya. Masa ana wong salat bengine salat isuke melakukan dosa kan enggak
nggak match kan? Itu. Ya, yang aktif, yang positif, yang baik. Kemudian yang Yang kelima, lam yusrif walam yaktur fil infaq. Memberi sesuatu itu jangan berlebihan. Gitu ya, jangan berlebihan. Contoh misalnya, jenengan ono sing loro, misalnya ada yang sakit. Tunggoni ya tunggoni. Neng orang yo ditengkrui terus aktivitas merono yakin nunggoni cah loro. Jadi emang kan orang yang melas nek tak tinggal. Gitu. Ora apa-apa ditinggal, ora apa-apa ojo mbukan meninggal dunia. Mak meninggal dunia. Gitu. Saya nggak menolong ya menolong, tapi sederhana, tidak berlebihan gitu nggih. Waktunya jenengan sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya ini, waktunya menolong ya membantu dan sebagainya, tidak berlebihan nggih. Apian banget disangoni wong tuane weh-wehno kancane kabeh gitu. Yang ngono wonge apian, senenge kei wong. Njur entek duite dhewe, ya entek njur mriki. Ya bali maning, enaknya lho. Wong tuane gudang duit po. Ya. Itu. Biasa, tidak pelit dan tidak terlalu berlebihan. Berikutnya lam yusyrik billah. Nah, ini nih. Ini pantangan jenengan berani berbuat musyrik, lha mbok api kaya ngapa jenengan hancur semuanya. Semua amal ibadah kita bubar semuanya. Makanya jangan coba-coba. Kaya panjenengan delok ana majalah. Nggih, terus nang kono ana ramalan bintang. Ora usah percaya. Gitu. Nggih. Kemudian ada guyon-guyonan. Jarine nek ana tamu, nek ana kupu berarti ana tamu, ora usah percaya. Gitu. Kemudian jenengan lewat ana wit ringen gedhe iki angker nggih, sajeni. Tidak usah. Ini menjadikan orang penakut kan gitu gara-garanya. Iya, lewat kuburan mengkirik gitu. Ya, lewat kuburan. Ya takut enggak kalau lewat kuburan? Ya biasa aja, kenapa sih ora wurung jal-jal tiba. Nek ngelewati, saya enggak ngelihat ke sana lho ya. Saya ngelihatnya ke sana. Cah lanang ora main perblas wedi karo kuburan. Gitu. Nek cah wedok terserah. Iya gitu. Nah, lewat kuburan biasa. Bayangno nek dong awan. Ngerti? Bayangno nek dong awan. Nang kuburan ki nek awan ora ana pengaruhe babar blas. Bosan bengi wedi mat apa metune bengi Pak? Gitu. Iya, nek medhi kae bukan nek awan turu ya. Nyongke angger lewat nang kuburan awan-awan jan ora ana sing mentungul lah. Angger bengi jarine akeh masing. Enggak ada. Nggih, enggak ada. Saya dulu waktu muda seusia panjenengan dengan urusan kuburan itu enggak ada takutnya. Lho ngopo diwedeni sih? Wis mati, ora iso ngopo-ngopo. Nek urip medeni bocah. Itu nek meneng sak lumrahe kan gitu. Iya. Iya, saya dulu saking-sakingnya nek sinau pingin tenang banget itu ngantek li sinau nang Cungkup. Cungkup itu rumah-rumahan yang ada di kuburan. Ada depan, saya pakai lilin dulu. Lilinnya tempelin nang maisan, sinau gitu. Saya gelar sajadah. Sinau gitu. Karena nek nang jero asrama, wah rame banget iki. Wah medeni medeni sumpek. Sumpek pol gitu. Iya. Di kuburan gitu. Okay. Nanti kalau sudah menjelang subuh itu baru pulang ke asrama. Karena ada kewajiban sholat malam gitu. Itu kalau hujan memang luar biasa. Hujan itu anak-anak pada nggak tidur, saking-sakingnya gitu. Itu sinau kaya ngono, nilainya piro jal? 4. Di sini ini padahal kaya 6 menit kaya ngono, masya Allah. Dulu pelajaran pondok memang angel sih.
Pelajaran di pondok itu memang tidak semudah. Saya melihat di SMP, SMA, SMK kita pelajarannya santai banget gitu loh, kan ya. Orang sinau aja karo melirik ngene iso. Nah, orang malahan karo ngene. Gitu. Iya. Lo kok saya ngerti? Tak ketek deh. Ono sing ngomong sing pengalaman pribadi ki. Ngarang Apple. Iya, karena saya pernah ngajar di SMA kan bocah warna-warna banget. Lo bocah arep ora jujur itu ya apa ini? Apa ini? Nya itu ketawa. Iya, masuk ke ruang ujian kok kita ora beres ya. Sing pojokan kono ora beres, kayak sing tengah ora beres. Iki cah wedok sing rada ayu iki ora beres iki. Berarti nang kelas iki 1 2 3 kita sing arep ngepek iki. Udah ketahuan. Gitu santai gitu. Kira maca ada karo maca gitu. Jadi bandut. Anakku. Nah, ketendap. Ada yang saya melihat gini nih, orang ngerti nek nyong wis ndengenge. Sik. Kan Pak kadang-kadang pakai gulungan kertas, kadang-kadang pakai limatan, kadang-kadang ada diletakkan di bawah kertas ujian gitu. Kadang-kadang ada yang minta kertas jawabannya double. Karena yang siji nggo kepean gitu. Kadang-kadang tanya kepada sana. Jangan gue ngelirik kanan, jangan nangis kode-kode itu. Mereka tuh mau bukan sinau pelajarannya, malah sinau kode. Warna-warna banget anak-anak itu. Mereka itu tidak berpikir bahwa ilmu nilai kelulusan dengan cara macam itu jelas kehilangan berkahnya Allah. Maka banyak orang yang lulus ujian, wis tamat, kudune nyambet gawe atau apa malah mengklontang-klantung. Karena ilmunya ijazah nggak berkah, nggak ada pertolongan di dalamnya dari Allah. Jangan sampai begitu loh. Yeah. Malah ono sing merdukun jal. Allah on banget itu. Ono sing merdukun gitu. Malahan ono sing nggawa pensilnya itu go nang kuburan. Njaluk berkahe wong sing nang kuburan. Mengko nek wis mengko pensil kuwi arep nuntun. Yun. C. Ternyata bahasan ujian, Masya Allah, orang lulus. Itu, yang semacam itu. Kayaknya jangan berbuat musyrik. Isto, panjenengan dalam kondisi apapun jangan berbuat musyrik. Yang berikutnya, layaktul nafsan sudah. Nah, ini sudah jelas ya. Mateni wong. Gitu. Mangkel gak itik-itiki lho. Wetenge nggo PMS, ngono kan ngardeni. Ditik-itiki wetenge nganggo PMS jal. Ada pernah orang desa tuh ngancam orang lakon. Gregetnya tak penclas diki. Uang dipenclas jal. Bayangno, astagfirullahaladzim. Pencelas ngamang-ngamang arit, hak mencelaskan cane. Le mencas bukan pang bukan? Ya kan ya Bang ya? Ya kan itu. Pencelas. Dan ini kan sirah cekel rambutnya pencelas. Sapa gelem kan gitu.
Bayangin wae ngeri dhewek. Loh kok saya kok ngerti yang itu? Ayo pengalaman. Enak aja. Kemudian yang ke-8 wala yaznun, tidak berbuat zina. Sampai saking dahsyatnya dosa zina sampai Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Zina apa namanya? Zina mata, nadruhu ndelok. Ana wong wedok liwat didelok. Itu namanya zina mata. Zinal qalb at-ta'amul tadi membayang yang kan ulah yakin paman. Itu zina. Kemudian zina apa namanya? Zina tangan al-lamsu dengan menyentuh meraba, zina kaki berjalan menuju ke sana. Jadi semuanya ini bisa berbuat zina. Itu, ya, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam ayat-ayatannya aurat dan sebagainya itu zina yang luar biasa. Ya, jangan hati-hati siapapun, ya, siapapun baik apa namanya anak putri, ini terutama anak putri. Ya, yang paling parah anak putra. Maksud saya gitu. Ya, lebih-lebih anak putri, sing paling parah anak putra. Itu. Karena anak putra itu kelemahannya di mata, anak putri kelemahannya di telinga. Iya, anak putri itu di telinga. Kalau sudah dibujuk, dirayu, nah, ora peduli, makanya banyak. Makanya banyak. Anak-anak perempuan cantiknya bukan main, untuk suami elek pol. Jebul suaminya ini pinter ngerayu. Oh iya. Oh. Dengan asumsi nggak apa-apa. Yang laki-lakinya jelek, ning pinter jelek, pendek, irung. Doer. Gitu. Neng laki-laki ini pinter, dapat seorang istri, istrinya cantik, berkulit kuning langsat, itu ya, berotak dedel, bodoh. Sang laki-laki ini mengatakan, ndak apa-apa, saya memang jelek tapi istri saya cantik. Besok kalau aku punya anak, maka anakku akan setampan dan secantik istriku dengan otak seperti otakku. Maka anak-anakku menjadi pintar. Kemudian kepikiran, lah nek kuwale. Lah nek kuwale. Anak-anake kaya bapake, uteke kaya ibune. Waduh, repot itu. Walek bodoh. Itu kan ada di satu kisah itu, ya, kisah aneh kan. Berikutnya, ya tubu ilallah, Mas, Mbak, setiap saat jenengan selalu mohon ampun pada Allah, kesempatan-kesempatan lagi berjalan, astagfirullah, duh Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Habis sholat kita nyohon ampun pada Allah, di dalam sujud kita nyohon pangapura, Allahumma subhanaka, Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, mohon ampun. Duduk di antara sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian sujud lagi, nyeluk ngapura meneh, kemudian berdiri maca Fatihah, menyatakan pernyataan di hadapan Allah bahwa Allah adalah Maha Penyayang, Allah Maha Terpuji. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, dan kita nyuwun supaya ditunjukkan jalan yang benar. Rukuk, sujud, semuanya permohonan ampun. Selesai sholat kita berzikir, kita mohon ampun, dan kemudian berdoa juga memohon ampun, berjalan mohon ampun, dan sebagainya. Kita bertaubat kepada Allah. Yang terakhir, amalun soleh, yaitu perbuatan-perbuatan yang soleh kita gencarkan tahajudnya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang lain, termasuk jadikan
waktu-waktu ketika Anda sekalian sedang belajar, itulah bagian dari amal soleh anak-anak semuanya. Makanya yang namanya belajar itu tidak perlu dipaksa. Nah, orang urung kon ngapalno durung ngapalno, itu jangan. Hafal ke aja ilmu kok gitu, ya. Saya kira demikian pelajaran kita sore hari ini. Anggap sore lah gitu. Semoga bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga ya Allah Bapak, Ibu, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga suatu saat nanti adik-adik menjadi orang hebat. Beliau masih sempat menyaksikan kehebatan adik-adik semuanya dan menjadikan ketentraman mereka, karena adik-adik menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua dengan keberhasilan dan kesuksesan adik-adik insyaallah. Saya kira ini pelajaran kita. Baiklah, mari kita akhiri, kita tutup dan baca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.